disentil balik sama Bang Hotman. Seru nih guys, simak videonya. Apa pendapat kalian setelah melihat video ini? Kalau kalian lihat dari awal sampai akhir, seru ya. Di dalam video ini ada dua orang kaya yang saling memamerkan harta kekayaan mereka. Dan bukan hanya itu, mereka saling menyentil ya, satu dengan yang lain. Pak Alpin Lim sebelum memamerkan harta kekayaannya sempat menyentil Pak Hotman Paris Hutapea. Kalian tahu kan pengacara terkenal itu, dan tentunya juga kaya ya. Katanya kalau Hotman Paris mengumpulkan cincin-cincin bekas untuk dipakai sendiri, yang namanya egois ya katanya. Kalau saya mengumpulkan rumah untuk anak istri, beli mobil untuk anak, dan rumahnya harganya hampir 30 miliar. Dan bukan cuma satu rumah, propertinya ada 30 lebih. Bayangkan kalau satu properti aja harganya 30 M, kalikan aja sudah berapa duitnya ya, banyak sekali. Dan saat dia menyentil Pak Hotman Paris Hutapea, mungkin beliau nonton TikToknya ya. Lalu kata beliau, uang 30 miliar kok dipamer di TikTok katanya. Banyak tuh katanya rumah yang seharga gitu di Kelapa Gading. Bersaingnya jangan 30 miliar. Hampir 20 T, 20 triliun. Tuh, bayangkan sebanyak mana tuh duit ya. Itu duit punya Pak Hotman Paris. Dan kalau kita lihat kedua orang ini ya, kalau menurut saya pribadi, itu sah-sah aja mereka memamerkan harta kekayaannya. Gak masalah, karena itu punya mereka, milik mereka. Dan itu juga rezeki dari Tuhan untuk mereka. Yang tidak baiknya itu saling sentil menyentil itu. Padahal mereka sama-sama orang kaya ya. Dan untuk kekayaan mereka, hanya mereka lah yang tahu, ya kan? Kalau seperti kita ini, ya saya lah utamanya ya. Jangankan uang sampai 30 M, 20 T. 1 M aja saya belum pernah lihat. Mungkin ada teman-teman seperti saya ya. Saya terus terang belum pernah melihat uang 1 miliar. Apalagi 20 triliun. Luar biasa banyaknya. Tapi ya, kalau saya pribadi menanggapi itu semua sah-sah aja. Mereka memamerkan kekayaan mereka. Karena memang rezekinya banyak ya. Semua Tuhan yang kasih. Hanya saja menurut saya yang tidak baik itu sentil menyentil. Tak usah menyinggung satu sama lain lah ya. Kalau kaya itu syukuri aja. Jadi untuk saya pribadi, saya suka, kagum dengan orang kaya, salut, begitu banyak kali rezekinya ya. Dan mudah-mudahan bukan cuma hanya kaya, tapi kesehatannya juga harus kaya. Itu yang paling penting ya. Jadi untuk kehidupan kita ini, untuk bisa kita menjalankan hidup kita ini, jangan kita terlalu sering melihat ke atas. Melihat orang-orang mampu, melihat orang-orang yang bergelimang harta, orang kaya, berkecukupan. Gak usah terlalu sering. Dan andaikan kita melihat mereka pun, jangan sampai kepikiran yang bikin kita stres ya. Karena untuk menjalankan hidup ini lebih baik kita ini melihat kehidupan orang di bawah kita. Tujuannya supaya kita bisa terbuka mata dan hati kita. Rupanya ada orang yang jauh kehidupannya di bawah kita. Dan kita bisa mensyukuri hidup kita ini. Kita harus lebih bersyukur. Kalau diberi kekayaan, luar biasa puji Tuhan ya. Tapi kalau seandainya Tuhan memberikan rezeki kita, ya kita terima. Baik itu sedikit maupun banyak. Karena Tuhan itu sudah mengaturkan rezeki orang itu berbeda-beda.
kita lebih harus bersyukur. Kesehatan kita masih ada, ya. Walaupun uang pas-pasan untuk kehidupan kita, tapi kita masih bisa menghirup udara ini dengan bebas. Masih mampu untuk menghirup udara. Coba bayangkan, kalau seandainya kita sudah tidak mampu lagi menghirup udara. Kita harus ke rumah sakit dengan bantuan oksigen, dan oksigennya itu beli. Bisa dibayangkan kan? Untuk itu kita harus bersyukur. Walaupun tidak mempunyai harta yang berlimpah, kita syukuri. Dengan kita bisa mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan dengan kita, maka seberapapun yang kita dapat, baik itu besar atau kecil, pasti akan cukup. Ingat ya, rezeki semua orang itu beda-beda. Syukuri apa yang Tuhan telah berikan untuk kita. Jangan terlalu sering melihat orang-orang di atas. Lihatlah orang-orang yang di bawah. Banyak kehidupan mereka yang jauh di bawah kita. Supaya kita bisa mengkoreksi diri kita ini di posisi yang mana. Dan kita selalu bisa untuk mensyukuri apapun yang Tuhan berikan untuk kita. Benar nggak?